Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas waktunya. Hari ini kita akan berjumpa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita segala sesuatunya selalu kita awali dengan berdoa. Berdoa bisa disilakan. Berdoa bisa diakhiri. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk membahas tentang teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif kali ini disampaikan oleh tim MG MPS SMPN Negeri 1 Pace kelas 9 oleh Ibu Sri Sujiati SPD. Kalau KD-nya adalah KD 4.3. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi pidato persuasif, yang kedua adalah menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Jadi ada dua hal penting yang akan kita bahas di materi kita hari ini. Oke. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya akan menyampaikan sedikit tentang sistematika teks pidato. Anak-anakku sekalian, pada umumnya sebuah teks pidato itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Ketika kita menyampaikan sebuah pembukaan dalam sebuah pidato, maka di situ menyangkut beberapa hal. Isi dari pembukaan sendiri adalah yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka bisa diawali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, dan sebagainya. Yang kedua adalah ucapan syukur. Ucapan syukur itu biasanya kebanyakan diucapkan dengan mengatakan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dan sebagainya. Yang ketiga adalah sapaan. Sapaan diberikan kepada audiens dengan menyampaikan sapaan kepada orang yang mempunyai jabatan tertinggi terlebih dahulu, kemudian jabatan di bawahnya, dan yang terakhir sesuai dengan kita. Kurang lebih sapaan seperti itu. Yang terakhir ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu kita sampaikan karena kita sudah diberi kesempatan untuk melakukan pidato, untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens atau khalayak. Nah, yang belum saya sebutkan di sini boleh disampaikan, boleh tidak. Ucapan terima kasih pun boleh disampaikan, boleh tidak. Itu adalah kita akan menyampaikan tema apa pada hari ini, pada pidato kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembukaan sebuah pidato, kalian boleh urut-urutannya tidak harus runtut seperti ini, tapi yang bagus seperti ini. Kalau tidak, biasanya diawali dengan ucapan syukur, salam dahulu atau yang terhormat dahulu biasanya. Biasanya kalau untuk salam pembuka, kalau tidak di awal, maka dia didahului dengan kata sapaan terlebih dahulu, setelah kata sapaan baru kemudian salam pembuka. Tapi yang jelas urut-urutan yang baik biasanya diawali dengan salam pembuka terlebih dahulu. Oke. Yang kedua adalah isi. Dari sistematika sebuah teks pidato, yang kedua adalah isi. Isi yang akan kita sampaikan itu harus menarik, harus sesuai dengan tema. Karena kita bicara tentang teks pidato persuasif, maka sebelum kita melakukan pidato, maka kita harus memersuasi terlebih dahulu audiens. Kenapa? Agar audiens bisa melihat kepada kita atau kepada ke arah kita. Kurang lebih seperti itu. Setelah kita berbicara tentang isi yang harus sesuai dengan tema, maka yang terakhir adalah penutup. Sistematika sebuah pidato yang terakhir adalah penutup. Penutup tersebut terdiri dari 4 hal biasanya ya. Pertama adalah permintaan maaf. Permintaan maaf otomatis ketika kita sudah menyampaikan sesuatu, apabila ada kurang dan lebihnya, maka kita harus menyampaikan permohonan maaf kepada audiens, atau mungkin apa yang kita sampaikan kurang berkenan di hati mereka. Yang kedua adalah salam penutup. Otomatis ini terletak di paling akhir ya. Salam penutup. Kalau tadi kita buka dengan Assalamualaikum, maka harus kita tutup dengan pasangannya, yaitu Wassalamualaikum. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga bisa kita sampaikan simpulan.
Ya, simpulan dari pidato yang kita sampaikan tadi apa? Kita sampaikan kepada audiens. Yang terakhir adalah motivasi. Jadi penutup sebuah pidato bisa kita sampaikan motivasi kepada audiens, kepada khalayak, sesuai dengan tema otomatis ya. Jadi sistematika teks pidato secara garis besar terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita membahas materi inti pada hari ini, yaitu langkah-langkah dalam membuat simpulan. Apa sih sebetulnya langkah-langkah yang akan kita buat dalam membuat sebuah simpulan? Langkah-langkahnya sama seperti ketika kita harus mencari informasi dari sebuah teks pidato. Yang pertama kita harus mencermati terlebih dahulu. Nah, yang kita cermati tersebut teksnya atau pidato, atau kita mendengarkan sebuah pidato. Maka kalau kita mencermati teksnya, kita harus membaca keseluruhan isi dari teks tersebut. Sementara kalau kita mendengarkan, maka kita harus benar-benar mencermati, mendengarkan penuh konsentrasi isi dari pidato yang disampaikan oleh narasumber. Jadi kita harus menggunakan perlengkapan yang lengkap. Yang kedua adalah mencatat. Karena biasanya kita mempunyai memori yang sangat terbatas, maka hal-hal penting dalam sebuah pidato tersebut harus kita catat, harus kita buat secara runtut isinya apa. Yang terakhir baru kita buat sebuah kalimat simpulan yang kita rangkai dari mencermati dan mencatat tadi. Itulah langkah-langkah dalam membuat sebuah simpulan dalam teks pidato persuasif. Oke. Nah, sebelum kita membuat sebuah simpulan yang benar, maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah simpulan dalam pidato tersebut. Yang pertama adalah pokok-pokok isi pidato tersebut kita harus ketahui. Dari mana kita mengetahui pokok-pokok isi pidato tersebut? Dari kita mencatat tadi. Ya, jadi proses membuat simpulan tadi ada mencatat. Dari pokok-pokoknya itu, maka kita harus tahu bahwa yang akan kita buat sebuah simpulan tersebut, maka simpulannya tidak boleh menyimpang dari isi pidato. Karena kita sudah mencatatnya, maka otomatis apa yang kita sampaikan nanti pasti tidak akan menyimpang dari isi pidato yang disampaikan. Yang terakhir adalah sebuah simpulan itu merupakan ringkasan dari isi pidato. Artinya, gambaran besar dari isi pidato itu tersebut dalam sebuah simpulan teks pidato tersebut, ya. Jadi sebuah teks pidato berupa ringkasan dari isi pidato yang disampaikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus sesuai, merupakan sebuah ringkasan. Nah, kita sudah sampai pada akhir karena tujuan pembelajaran kita hanya 2. Maka silakan dicermati. Anak-anakku sekalian, saya tahu kalian adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh tanggung jawab, anak-anak yang disiplin, anak-anak yang selalu bekerja keras, anak-anak yang inovatif dan kreatif. Maka silakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru silakan dikerjakan. Untuk tugas kali ini adalah silakan dibuka buku paket halaman 44, silakan dijawab pertanyaan tentang isi pidato dari seorang Seven Suzuki, seorang siswa yang seusia kalian yang berbicara di depan majelis yang terhormat Dewan Keamanan PBB. Beliau berbicara tentang keadaan dunia, tentang perang dan sebagainya, dan beliau menyampaikan dengan begitu berapi-api. Untuk lebih lengkapnya, bila kalian ingin mengetahui ekspresi dan sebagainya, silakan nanti kalian cari di YouTube tentang pidato persuasif dari seorang Seven Suzuki, di mana letak persuasifnya dan sebagainya. Oke. Yang terakhir, terima kasih atas perhatian dari kalian semuanya. Semoga kalian tetap menjadi anak-anak yang kreatif, tetap menjadi anak-anak yang inovatif, anak-anak yang penuh semangat, dan yang pasti adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Ketika kalian diberikan tugas, kalian akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya, penuh disiplin, penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih atas waktunya. Tetaplah menjadi anak-anak SMP 1 Pace yang menjadi panutan bagi semua orang, kebanggaan orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.